Sebuah kapal dalam proses pengoperasiannya pasti akan membutuhkan sebuah perawatan atau maintenance. Entah kapal tersebut mengalami kerusakan atau hanya melakukan sebuah prosedur perawatan dan pengecekan terhadap kondisi kapal tersebut. Dalam perbaikan dan perawatan kapal dilakukan di kalangan kapal atau dok kapal yang memiliki fasilitas pendukung jalannya pengedokan. Perlu diketahui bahwa pengedokan kapal memiliki beberapa jenis. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai pengedokan kapal, mari simak video selanjutnya ya. Yang pertama, graving dock atau dok kolam. Graving dock atau dok kolam ini merupakan suatu fasilitas pengedokan kapal yang berbentuk menyerupai kolam, di mana dok ini terletak di tepi sebuah pantai. Dok kolam ini pun memiliki bagian-bagian penting, antara lain pintu penutup, pompa pengering, mesin gulung, tangga-tangga, dan kren, di mana umumnya pada grafik atau dok kolam itu di dinding-dinding sisi dan belakangnya terdiri dari bangunan beton bertulang. Dasar dari kolam ini terdiri dari beton bertulang yang telah dipasang paku-paku bumi atau concrete pile. Sedangkan pintu penutupnya terbuat dari plat baja yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga pintu tersebut dapat mengapung. Selain itu, dok kolam pun memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Mari kita bahas keuntungan secara umum dari grafik dok. Yang pertama, aman. Umur pakainya lama, perawatan cukup rendah, dapat digunakan pembangunan kapal baru. Sedangkan, kerugian secara umum dari grafik dok, yang pertama, biaya pembangunannya cukup besar atau mahal, waktu pembuatannya cukup lama, permanen atau tidak bisa dipindahkan, lokasi atau tempat amat berpengaruh. Itulah penjelasan mengenai graving dock atau dok kolam. Yang kedua, floating dock atau dok apung. Floating dock atau yang dikenal dengan dok apung adalah suatu bangunan konstruksi di laut yang digunakan untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal. Konstruksi floating dock ini umumnya terbuat dari baja dan plat serta dari beton bertulang, di mana sumber listrik penyuplainya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu suplai listrik dari darat atau dari floatingnya sendiri. Bagian-bagian utama dari dok apung yaitu yang pertama, pompa pengeluaran, yang kedua, katup-katup pemasukan, yang ketiga, jangkar dan rantai jangkar, yang keempat, kren pengangkat. Perlu diketahui, dok apung yang dibuat dari beton bertulang mempunyai beberapa kebaikan, di antaranya yang pertama, pemakaian material lebih sedikit sekitar sepertiga dari pemakaian material dok apung dari plat. Harganya kurang lebih dari 25% lebih kecil dibandingkan harga dok dari plat.
tidak akan berkarat, dan tidak akan diperlukan pengecatan. Yang terakhir, kekuatan serta daya tahannya menunjukkan beberapa ketebalan. Itulah penjelasan mengenai floating dock atau dok apung. Yang ketiga, slipway dock atau dok tarik. Dok tarik atau slipway yaitu salah satu dari jenis-jenis pengedokan yang umumnya digunakan oleh galangan. Dok tarik adalah fasilitas pengedokan kapal dengan cara mendudukkan kapal di atas troli dan menarik kapal tersebut dari permukaan air dengan bantuan mesin derek dan tali baja melalui suatu rel yang menjorok masuk ke dalam perairan dengan kecondongan tertentu sampai ke tepi perairan yang tidak terganggu oleh pasang surut air laut. Untuk menaikkan kapal yang akan diperbaiki yaitu melalui rel dan pertolongan kerek serta dengan beberapa penggeserannya. Proses pengedokan slipway yang pertama, pengaturan keel block dan set block pada kereta yang mengacu pada docking lance plan. Yang kedua, membuka pintu slipway dengan cara memompa keluar air yang ada di tangki pintu slipway. Yang ketiga, kapal didorong dengan tugboat menuju pintu slipway. Pada kapal tersebut, pada bagian kanan dan kiri diberi tali untuk mengarahkan kapal supaya pas pada keel block dan set block yang sudah dibuat. Yang keempat, setelah itu kapal yang sudah duduk di atas kereta ditarik ke atas. Yang terakhir, slipway ditutup kembali dan airnya dipompa keluar. Itulah penjelasan mengenai slipway dock atau dok tarik. Yang keempat, synchrolift atau dok angkat. Synchrolift atau dok angkat adalah cara pengedokan kapal dengan menggunakan lift. Platform dari synchrolift diturunkan dengan pertolongan penghantar, dan lift dari beberapa mesin derek listrik kanan dan kiri. Penghantar tersebut dari platform yang dapat berupa pipa baja atau beton. Jumlah mesin derek listrik ini minimum adalah 4. Untuk mempertinggi efisiensi dari synchrolift, biasanya digunakan rel penggeser atau transfer system, baik arah memanjang atau melintang, sehingga dapat memperbaiki beberapa kapal atau membuat kapal baru. Keuntungan penggunaan synchrolift yaitu pengoperasiannya lebih mudah, murah, dan lebih cepat dibandingkan dengan tipe pengedokan yang lain. Sangat efektif untuk reparasi dan bangunan baru. Kapasitas angkatnya sangat besar, hampir tidak terbatas. Pengembangan kapasitas produksi hanya menambah rail dan lahan atau daratan. Sedangkan kerugian penggunaan synchrolift yaitu biaya pembuatan sangat mahal dibandingkan dengan pengedokan yang lain. Bila salah satu motor rusak, maka yang lain tidak dapat digerakkan dan kapal tidak dapat diturunkan. Dibutuhkan kedalaman air yang memadai. Itulah penjelasan mengenai synchrolift atau dok angkat. Dari keempat jenis pengedokan kapal yang telah kita bahas, adapun tujuan dari proses pengedokan tersebut adalah
untuk keperluan membersihkan badan kapal di bawah garis udara, memeriksa kerusakan-kerusakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, serta mengecat badan kapal di bawah garis air. Sekian informasi dari kami. Silahkan subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Salam sukses.